Cepat, biarkan ayah melihatnya. Apakah tanganmu yang terbakar sudah sembuh? Kiner. Ketua, hanya berdasarkan bekas luka yang sama, menyimpulkan bahwa dia adalah wanita muda itu, terlalu gegabah. Demi kehati-hatian, biarkan orang-orang di bawah menyelidikinya. Kita bicarakan nanti. Maaf. Maaf membuatmu menunggu. Gadis, kamu benar-benar baik hati. Kalau bukan karena kamu, uang mereka ini pasti tidak akan kembali. Itu hanya masalah sepele. Anda melebih-lebihkan. Bos, daging sapimu ini segar, kan? Tentu saja. Ini kulakukan pagi-pagi sekali. Pergi ke pasar untuk membeli daging sapi segar. Prinsip berbisnis adalah integritas. Gadis, kata-kata ini, siapa yang memberitahumu? Apakah ayahmu? Aku juga tidak ingat siapa yang memberitahuku. Aku agak lupa. Ah, kalian makan dulu saja. Pergi dan selidiki, apakah gadis ini punya kerabat lain. Terlepas dari apakah dia Kiner atau bukan, kita semua harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ketua, sudah diselidiki. Gadis penjual bakpao itu, bernama Suisin, tidak memiliki kerabat di kota Yun, hanya punya satu tunangan yang berjuang bersama, bernama Song Xixian. Keduanya berencana untuk menikah setelah usaha mereka sukses. Orang muda yang begitu membumi dan bermotivasi, yang mandiri. Sudah tidak banyak lagi. Ketua, Song Xixian ini dalam 2 tahun terakhir, aktif berpartisipasi, lelang proyek grup kami, tetapi karena kekuatan dan kualifikasi, terlalu buruk, ditolak oleh kami. Kali ini, dia juga berpartisipasi, proyek ratusan juta di Provinsi Jiang, dalam lelang, perusahaan besar mana, tidak dimulai dari yang kecil. Tidak masalah jika kekuatannya lemah, selama dia jujur dan bertanggung jawab, dia pasti akan mencapai sesuatu. Dilihat dari kejujuran dan kebaikan gadis Suisin ini, tunangannya pasti tidak terlalu buruk. Proyek di Provinsi Jiang kali ini, berikan saja pada Song Xixian. Baik. Selain itu, total investasi proyek ditambah menjadi 1 miliar. Baik. Dengan begitu, usaha mereka akan sukses. Saya yakin Song Xixian dan gadis Suisin akan segera menikah. Ibu datang jauh-jauh ke kota Yun. Perjalanan yang melelahkan. Cicipi bakpao buatanku. Siapa yang kau panggil ibu mertua? Ini belum ada kepastian. Kau hanyalah penjual bakpao. Bagaimana kau bisa cocok dengan putraku, Bu? Apa yang kau katakan, Ibu? Bibi. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, setelah usaha Xixian berhasil, aku tidak akan menjual bakpao lagi. Aku, HMPH, kau tidak menjual bakpao. Apa yang ingin kau lakukan? Kau mau makan makanan orang lain di rumah. Lihat orang yang kau pilih ini. Jenis barang apa ini? Bisnis kamu belum sukses. Dia sudah bermimpi menjadi istri kaya, Bibi. Bukan itu maksudku. Aku beritahu ya, gadis seperti dia, mata duitan dan suka pamer, pemalas, dan matre. Aku sudah sering melihatnya. Masuk ke keluarga Song kita, jangan pernah bermimpi. Ibu bicara apa sih? Jangan dengarkan ibuku, kamu pergi bekerja dulu sana, biar aku bicara dengannya. Bibi. Kalau begitu, kalian ngobrol dulu. Cantik saja tidak bisa untuk makan, malah naksir sama penjual bakpao. Bukankah sudah kubilang, carilah yang kaya raya. Ibu ngomong apa sih? Mana mungkin aku suka penjual bakpao. Aku memanfaatkan dia untuk jangka panjang. Pantas saja kamu anakku. Cerdas. Yang ingin kunikahi adalah putri dari manajer umum cabang Jiangsu Group Tiansheng, perusahaan gaji. Putri yang terbangun. Benarkah? Ya. Apakah keluarganya setuju? Begini. Ayahnya menganggapku berasal dari keluarga sederhana, jadi dia tidak pernah menyetujui hubungan kami, dan juga tidak mau membantuku mendapatkan proyek grup Tiansheng. Xixian, selamat ya. Menurut sumber terpercaya, perusahaanmu sudah mendapatkan proyek 10 miliar grup Tiansheng di Jiangsu. Apakah berita dari Aili bisa dipercaya? Omong kosong. Tentu saja bisa dipercaya. Kamu lupa ayahku siapa? Aili. Proyek sebesar ini, kok bisa tiba-tiba jatuh ke tanganku? Pasti berkat bantuan ayahmu kan? Omong kosong. Kalau saja aku tidak memohon setiap hari, ayahku untuk membantumu. Dengan perusahaan kecilmu itu, bagaimana mungkin bisa mendapatkan proyek sebesar itu?
Tapi ayahku juga sangat ketat bicara, sebelumnya sama sekali tidak mengungkapkan apapun padaku. Sepertinya ayahmu sudah mengakui aku sebagai menantunya. Lalu kapan kamu melamarnya? Melamar, aku akan memesan hotel sekarang, mengundang teman dan kerabat, untuk melamarmu di depan umum. Sekarang aku akan pergi. Bicara terus terang dengan penjual bakpao itu. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita undang dia ke pesta pertunangan kita saja, dan mempermalukannya di depan umum, biar semua orang tahu kamu dan dia sudah tidak ada hubungannya lagi. Oke, terserah kamu, aku tutup ya. Nak, bisnismu sukses. Ibu tidak salah dengarkan. Aku sudah menandatangani kontrak dengan grup Tiansheng. Proyek 10 miliar, keluarga Song kita, akan meroket. Bagus sekali. Nak, akhirnya kamu berhasil. 10 miliar ini cukup untuk hidup beberapa generasi. Sisian, kamu bilang apa tadi? Kamu mendapatkan proyek 10 miliar. Aku tidak salah dengarkan, benar. Bagus sekali. Akhirnya aku menunggu hari ini. Apa maksudmu akhirnya kamu menunggu? Akhirnya hari ini tiba. Apa hubungannya denganmu? Ya ampun. Siner, aku akan mengadakan pesta pertunangan yang meriah. Kau harus berdandan cantik untuk hadir. Ya. Memulai bisnis dengan sukses. Hal pertama yang terpikir oleh Sisian adalah menikahiku. Penantian 3 tahun ini sepadan. Besok dia melamarku. Saat dia melamarku, aku akan memberitahunya identitasku. Sebagai pemimpin istana Tiangxuan, meskipun proyek 10 miliar tidak seberapa, tetapi itu juga merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Untuk mendapatkannya, tentu saja bisa mengurangi rasa rendah diri tentang kesenjangan identitas antara dia dan aku. Chairman, sesuai perintah Anda, kali ini saya memberikan proyek di Provinsi Jiangsu. Proyek 10 miliar diberikan kepada Song Sisian. Tetapi kemampuannya jelas kurang. Mengapa Anda masih menyerahkan proyek ini? Berikan padanya, karena aku optimis. Pemuda itu, meskipun saat ini kemampuannya belum cukup, tetapi cepat atau lambat, dia akan tumbuh. Sepertinya dugaanku benar. Song Sisian ini dan Chairman memiliki hubungan yang tidak biasa. Sebelumnya aku buta dan tidak mengenali Giok. Sepertinya selanjutnya aku harus segera menjodohkan dia dan Aili. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu boleh kembali dulu. Baik. Chairman, aku baru saja mendapat kabar, Song Sisian, karena sukses dalam memulai bisnis, jadi besok akan mengadakan pesta pertunangan, dan melamar Nona Suisin secara langsung. Baguslah, akhirnya pasangan yang ditakdirkan bersatu. Aku menyuruhmu menyelidiki latar belakang Nona Suisin. Bagaimana penyelidikannya? Untuk saat ini belum ada kabar, tapi aku sudah mengambil rambutmu ke lembaga tes DNA. Hasilnya akan keluar besok. Baik. Siapkan hadiah yang bagus. Besok aku ingin hadir secara pribadi. Pesta pertunangan Nona Suisin. Baik. Chairman, untuk menghindari perhatian, kita duduk di pojok sana saja. Aduh. Lihatlah, cantik sekali. Aduh, pengantin wanitanya datang. Ya ampun, cantik sekali. Inilah pengantin wanitanya. Cantik sekali. Pengorbanan Suisin selama bertahun-tahun, akhirnya terbayar lunas. Menikahi pria idaman. Setelah ini tidak perlu lagi berjualan bersama kami lagi. Kau benar-benar melewati masa-masa sulit dan akhirnya bahagia, ayam kampung ini. Berdandan secantik apapun, tidak akan pernah bisa menjadi burung phoenix. Siapa yang tidak tahu, dia hanyalah penjual bakpao. Ibu Sisian. Sisian menjalankan bisnis sebesar ini, tapi malah menikahi penjual bakpao. Pasti sangat suka makan bakpao. HMPH, siapa bilang anakku harus menikahi gadis manis ini? Berdandan seperti ini, kau pikir kau adalah pemeran utamanya. Kau bahkan tidak bercermin untuk melihat bagaimana penampilanmu. Penjual bakpao. Dasar masyarakat masih berani bermimpi masuk ke keluarga Song. Mimpi di siang bolong. Ketua, Anda adalah orang terkaya di negara ini. Begitu muncul, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Hasil tes DNA belum keluar. Apakah Nona Suisin adalah putri sulung yang selama ini Anda cari? Belum tentu. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga orang lain. Sebaiknya jangan ikut campur. Apa salahnya berjualan bakpao? Aku mengandalkan usahaku sendiri. Menghasilkan uang bukanlah hal yang memalukan. Lagi pula, jika bukan karena 3 tahun ini, aku bersusah payah berjualan bakpao, membiayai Sisian. Bisakah dia mencapai kesuksesan dalam bisnisnya hari ini? Secerah ini. Kamu yang membiayainya, omong kosong.
Proyek miliaran dolar putraku. Semuanya bergantung pada kemampuannya sendiri, dan bantuan dari Nona Sen, yang didapatkan. Urusan apa denganmu? Aku tahu kamu meremehkan identitasku. Tunggu sebentar lagi. Ketika Sisian melamarku dengan sukses, aku secara alami akan mengumumkan identitas asliku. Saat itu, Anda hanya akan berharap menggunakan tandu 8 orang, membawaku ke dalam keluarga Song kalian. Otakmu ini, apa sudah rusak? Mengatakan omong kosong apa di sini? Orang terkaya di negara ini, Han Zhenyuan, saat ini di seluruh negeri, mencari putrinya yang hilang selama bertahun-tahun, putri kandung. Jangan-jangan kamu berhayal bahwa dirimu adalah putrinya. Jika kamu benar-benar putrinya, jangankan tandu 8 orang, aku, wanita tua ini, akan langsung bersujud kepadamu di depan semua orang, meskipun aku bukan putri Han Zhenyuan. Tapi, kalau bukan, tutup mulutmu. Kau, anak yatim piatu yang tidak punya ayah dan ibu, gadis liar. Memang pantas menjual bapau seumur hidup. Jangan terus-menerus bermimpi yang tidak-tidak untuk menikahi keluarga kaya. Pertunangan adalah urusan aku dan Sisian, urusan 2 orang, belum giliranmu untuk menolak kamu. Lalu bagaimana jika aku yang menolaknya? Sisian, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang ibuku benar. Dengan status kita berdua saat ini, perbedaan status, kamu memang tidak pantas menjadi menantu perempuan keluarga Songku, Sisian. Tapi hari ini kamu mengadakan pesta pertunangan ini, bukankah untuk melamarku? Aku hanya bilang mengundangmu untuk hadir. Kapan aku bilang ingin melamarmu? Orang yang ingin kulamar hari ini adalah orang yang telah menemaniku selama 3 tahun ini. Nona Sen. Inilah Nona Sen. Kenapa tiba-tiba muncul seorang Nona Sen? Sungguh berkelas. Dia sangat cantik. Sebelumnya juga belum pernah dengar Sisian menyebutkannya. Semuanya lihat baik-baik. Beliau ini adalah General Manager Cabang Provinsi Jiang, putri dari General Manager Sen Jianan, Nona Sen Aili. Dialah menantu perempuan keluarga Songku. Barusan kamu bilang, menemanimu 3 tahun. Apakah dia benar? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Cincin di jarinya adalah hadiah dariku. Kalian berdua diam-diam bersama selama 3 tahun. Lalu mengapa kamu masih ingin bersamaku? Sebelum bisnisku sukses, keluarga Ali selalu menentang hubungan kita. Kalau aku tidak bersamamu, aku makan milik siapa? Aku minum milik siapa? Aku mengambil uang siapa? Untuk membeli tas bermerek untuk Ali. Namun, bicara jujur, aku harus berterima kasih padamu dengan tulus. Terima kasih setiap hari, bangun pagi dan pulang larut malam, menjual bapau untuk mencari uang, membiayai Sisian untuk mengajakku berbelanja, menyewa kamar hotel. Mengapa? Song Sisian, kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku menggunakan masa mudaku yang paling berharga, menemanimu selama 3 tahun penuh. Aku telah memberikan semua perasaanku yang tulus. Omong kosong apa yang disebut perasaan tulus? Hal termurah di dunia ini adalah perasaan yang tulus. Perasaan yang tulus dapat ditukar dengan proyek miliaran saya. Perasaan yang tulus dapat membuatku menjadi sukses. Hal-hal ini hanya Ali yang bisa memberiku. Aku benar-benar buta saat itu. Sampai hari ini aku baru menyadari wajah aslimu. Terima kasih. Terima kasih karena tidak menikahiku. Semoga kalian berdua bahagia selamanya, sayang. Apa katamu? Apa aku salah bicara? Jelas-jelas kamu tahu, dia sudah punya tunangan, tapi kamu masih rela menjadi selingkuhannya. Apa bedanya dengan pelacur? Lancang. Song Sisian, orang yang pantas ditampar adalah kamu. Sisian, apa kau baik-baik saja? Ini yang kamu berikan padaku, tanda cinta. Sekarang aku kembalikan padamu, mulai sekarang. Kita putus hubungan. Kembalikan tanda cinta itu padaku, kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Ku dengar jimat ini berhubungan dengan identitasmu, kan? Jimat ini, kok familiar sekali. Ya, gadis penjual bapau kecil, berani memarahiku. Kalau begitu aku akan membuatmu, peri kecil, seumur hidup tidak akan menemukan orang tua kandungmu. Aku tidak hanya ingin merobek-robek masa lalu dan identitasmu. Aku juga ingin merobek-robek masa depanmu. Jangan. Jangan.
Tidak. Kemari, ini yang ayah minta untukmu, jimat keselamatan. Setelah ini pakailah. Itu yang kuberikan pada Qin, jimat pelindung. Suisin adalah Qin. Gadis Suisin adalah Qin ku. Dia adalah putriku, Han Zhenyuan.